Ini yang suka tergocek. Kenapa? Kalimat efektif itu ada banyak banget kesalahannya di dalam soal. Yang keluar di bahasa Indonesia ada apa aja? Yang pertama ada kalimat utama, terus ada ide pokok paragraf, ada ejaan yang salah, kemudian ada kata bentukan yang salah, ada kalimat efektif, dan ada nilai moral, sosial, budaya di dalam cerpen. Enak ya, lagi tes sambil bacain cerpen, asik juga gitu ya. Dimana soal-soal ini sering keluar dan rentan kita suka salah. Di ide pokok ya, ide pokok sama kalimat utama bedanya apa teman-teman? Sama ya, aku boleh mengatakan itu sama. Kenapa? Karena kalimat utama itu juga adalah kalimat inti dari sebuah paragraf ya, dimana kalimat itu adalah kalimat yang merupakan kalimat yang bisa dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Sama ide pokok. Nah, ada ide pokok tuh macam-macam ya. Ada yang di awal, di akhir, campuran. Ya mungkin kita nggak belajar lagi itu bagaimana yang di awal, di akhir, campuran. Tapi kita mengulas saja sedikit. Kalau di awal seperti teks yang ada ini ya, kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan non-fisik. Kok bisa ini jadi kalimat pokok, ide pokok utamanya di kalimat pertama? Karena habis itu dia menjelaskan kebudayaan fisik cukup jelas, merujuk pada benda-benda, terus nanti dia menjelaskan ya contoh-contoh dari kebudayaan fisik. Nah, gitu. Kalau kata itu bisa dijelaskan, atau kata-kata kalau kalimat itu bisa dijelaskan dengan kalimat-kalimat lainnya, berarti itu adalah ide pokoknya. Coba lagi. Kalau di sini misalnya, di ide pokok yang di bagian akhir ya, di bagian akhir paragraf. Kalau di bagian akhir, nih contohnya kebudayaan suatu bangsa, nih panjang kali lebar. Ujungnya gini. Memang bahasa ada. Karena di sebelumnya dia membahas nih, semua berada di sekitar manusia, peristiwa-peristiwa dapat diungkapkan melalui bahasa. Bahasa gitu ya, berarti ini adalah media komunikasi. Orang sadar bahwa kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. Berarti ini juga berkaitan dengan alat komunikasi. Makanya ini dia kalimat atau ide pokoknya ada di bagian akhir. Gimana Kak cara mempertajam kita tahu itu di bagian akhir, ide pokok di bagian awal atau di bagian awal dan akhir? Caranya gini teman-teman. Kalau ada di kalimat pertama, kita balik lagi ya. Di kalimat pertama dia bilang gini, kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi gitu ya. Habis itu di kalimat keduanya dia bilang gini, hal ini berkaitan dengan hal tersebut. Udah pasti itu merujuk kepada kalimat yang pertama. Makanya kalau dia merujuk di kalimat yang pertama, itulah ide pokok yang di awal. Langsung pilih aja. Oke? Kita lanjut. Kemudian ada yang namanya kalimat efektif. Ini yang suka tergocek. Kenapa? Kalimat efektif itu ada banyak banget kesalahannya di dalam soal. Dan kita, karena teksnya panjang, kita nggak tahu yang mana yang harus dibenerin, yang mana sih kalimat yang nggak efektif. Menurut aku ini udah efektif gitu ya. Kok bukan ini ya jawabannya? Kok ternyata nggak ada ya di pilihan jawabannya? Kita udah mikirin, oh ini ada di kalimat pertama nih. Di pilihan jawabannya ternyata adanya kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kedelapan gitu ya. Nggak ada lagi di kalimat pertama gitu. Nah, kalimat efektif ini ada beberapa teman-teman, ada 8 ya. Ada yang pertama ini ketata bahasaan, berarti berkaitan dengan tata bahasa lah pastinya ya. Contohnya gini aja deh. Di sini ada dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Di sini ada yang dicetak tebal, harusnya dia menugasi, bukan menugaskan. Kok bisa? Ya inilah ketata bahasaan ya. Jadi biasanya tidak sesuai dengan aturan tata bahasanya. Kemudian ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Nah, ini malah kebalikannya. Jadi harusnya ayah mewariskan sebidang tanah untuk saya. Gimana Kak cara melatih skill yang ini? Kalau ketata bahasaan, cara melatihnya adalah banyak-banyak baca,
artikel yang dia memang ini ya terakreditasi supaya teman-teman bisa tahu pemilihan kata yang benar itu seperti apa. Nggak ada cara lain selain itu ya. Dan kesepadanan. Kalau kesepadanan ini berarti kata atau kalimat itu sepadan gitu ya. Jadi kalau sepadan ya udah nggak usah diulang lagi, maksudnya nggak usah double-double gitu ya. Misalnya ini, bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Harusnya baginya dihapus aja, karena dengan mengungkapkan para siswa, itu kan kita udah tahu ya, siswa-siswa gitu. Banyak siswa, diperuntukkan untuk si siswa. Gitu. Kemudian, kepada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kepada yang tidak berkepentingan. Di sini kan subjeknya adalah yang tidak berkepentingan. Jadi nggak usah kita tambahin kepada, hapus aja. Itulah salah dua contoh dari kesepadanan. Ada yang namanya juga kehematan, ada yang namanya kesejajaran. Hemat berarti yang hemat-hemat, yang gratis ongkir, enggak ya. Kalau hemat ini berarti misalnya langsung aja ke contohnya. Karena mahasiswa itu malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Ini mirip yang kita soal silogisme kemarin. Kalau dia premisnya sama, ya udah hapus aja gitu. Karena Mas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Itu udah tahu yang mau dibahas di sini adalah mahasiswa. Tak perlu nambahin mahasiswa lagi. Atau kita tuh suka bikin kalimat kayak gini. Mahasiswa itu sendiri gitu ya. Ngapain sih pakai sendiri ya? Tanpa dikasih sendiri juga kita udah tahu kalau yang dibahas adalah si mahasiswa. Kemudian ada kesejajaran. Kalau kesejajaran ini misalnya langsung dicontohnya ya, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Yang satunya pakai me, satunya peng, ya. Udah nggak sejajar kalimat imbuhannya aja udah nggak sama. Dan artinya udah nggak sama lagi, udah nggak sejajar lagi. Di sini harusnya predikat-predikat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, harusnya gitu ya. Karena pengobatan ini bukan predikat. Ada juga ketegasan. Nah, kalau ketegasan ini mungkin agak jarang, tapi bisa jadi soal. Misalnya ini, bukan 1000 sejuta 100. Tapi perbaikannya bukan 100, 1000, sejuta. Di mana letak ketegasannya? Letaknya adalah harusnya diurutkan. Gitu. Kalimat itu diurutkan. Kata-katanya dipilih dari yang paling kecil. Misalnya dari 100, kemudian 1000, baru yang sejuta. Kalau 1000 dulu, sejuta, 100, bolak-balik ya, nggak urut. Ada juga kecermatan. Kalau kecermatan, ini berkaitan dengan hal-hal yang bikin kita ambigu. Ini kalimat maksudnya apa sih? Adik membawa 2 karung beras. Karungnya aja atau karung yang ada berasnya? Makanya boleh kalimatnya. Ini diperbaiki. Harusnya adik membawa beras sebanyak 2 karung. Atau adik membawa karung beras sebanyak 2 lembar. Atau adik membawa 2 lembar karung beras. Karungnya aja. Inilah yang dimaksud dengan kecermatan, teman-teman. Yang ini yang sering. Keterpaduan sama koheren. Kalau keterpaduan dan koheren ini biasanya juga berkaitan dengan nanti kalimat yang ada di dalam paragraf. Apakah paragraf ini paragraf padu ya? Kayak gitu. Contoh-contoh kalimatnya misalnya, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Ini agak bingung juga ya. Harusnya dia akannya nggak usah deh. Jadi hidup jangan mengharap belas kasihan orang lain. Sudah cukup gitu ya. Surat itu saya sudah terima kemarin. Ini kalau ngomong suka dibalik-balik kayak aku, agak bingung ketika ketemu kalimat yang koheren ya. Harusnya surat itu sudah saya terima kemarin. Kita harus tahu di mana letak predikatnya, harus tahu letak subjek itu sebenarnya di mana sih, objek itu di mana sih. Dan SPOK itu adalah kunci teman-teman ya untuk keterpaduan atau koherensi. Ada juga yang namanya kelogisan. Nah ini tadi ya ada contohnya. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Mempersingkat waktu kita nggak bisa mempersingkat waktu. Kita bisanya menghemat, mengefisiensikan ya. Kalau mempersingkat itu kan berarti kita memotong ya. Waktu nggak bisa kita potong.
Oke, jadi itulah beberapa contoh dari kalimat efektif. Jadi nanti kalau ketemu soal-soalnya, teman-teman harapannya bisa ya. Ada juga kalimat yang opini sama fakta ya. Kalau opini berarti based on argumen. Belum diketahui kebenarannya, hanya sebuah opini. Gimana cara menentukan itu opini? Nanti kita belajar di soal. Terus kalau fakta berarti dia based on data, ada datanya, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau itu kuantitatif, apalagi ya, ada angka-angkanya, sangat mudah mencireni bahasa Indonesia malah mencireni. Sangat mudah kita tuh jadi tahu, oh enggak, ini bukan fakta nih. Oke, nanti kita lanjut aja lah di soalnya ya. Kemudian penggunaan huruf kapital. Ada berbagai macam ya penggunaan huruf kapital. Teman-teman harapannya sudah hatam ya terkait penggunaan kapital ini. Dia ada yang di awal kalimat sudah pasti, misalnya tolong ambilkan. Oke, ini aku sebutin ya. Ini berurutan ya. Ini di awal kalimat ya, penggunaan kapital di awal kalimat. Kemudian penggunaan kapital di unsur nama orang termasuk julukan ya. Amir Hamzah, nama orang ya, dua-duanya harus kapital-kapital. Kemudian kapital ini tidak digunakan ketika menyebut suatu satuan atau nama jenis satuan ukur ya. Kayak ini contohnya 15 watt. Watt nggak perlu ditulis W besar. Watt kecil aja W-nya. Nah, ada hukum Archimedes. Ini berarti kapital digunakan dalam teori, dalam hukum, dalam rumus ya. Tapi nama hukum atau rumus atau teorinya aja yang kapital. Fatimah binti Salim, berarti Pak Salim ini ya. Bintinya sih kecil gitu ya. Tapi setelahnya nama-namanya menggunakan kapital. Jadi untuk penulisan yang bermakna anak dari ya, seperti bin, binti, boru, fan, itu nggak perlu dituliskan dalam huruf kapital ya, kecuali dia di awal nama. Ada huruf kapital digunakan awal kalimat dalam petikan langsung nih. Contohnya petikan langsung itu yang kayak kalimat-kalimat dialog gitu ya. Berhati-hatilah nih, dia kapital. Nak ya, berarti panggilan, sebutan nih pakai kapital juga. Kemudian Buddha, ini salah satu ya dalam penggunaan yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, Tuhan, itu pakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital sebagai unsur nama gelar kehormatan, kayak Kiai Haji, ini ditulis besar-besar ya, Kiai Hajinya kapital. Kemudian di bawahnya selamat datang yang mulia. Yang mulia berarti gelar kehormatan, keturunan, profesi, jabatan ya. Yang mulia berarti ini profesi, jabatan. Kemudian gubernur ya. Gubernur ini berarti nama jabatan. Kalau dia diikuti dengan wilayahnya, gubernur Papua Barat, gubernur Sulawesi Selatan ya, berarti dia pakai kapital. Atau kepala sekolah SD negeri berapa itu. Dijelaskan tempatnya di mana, instansinya di mana, berarti itu dia pakai kapital. Terus untuk pada nama bangsa, suku, bahasa, aksara, ini kayak bahasa Tolaki, bahasa Jawa, cukup di bahasanya aja yang di kapital ya. Maksudnya Jawanya gitu ya, atau Tolakinya, atau Minangnya, bahasa Minang, dan lain sebagainya. Ada ke Inggris-Inggrisan. Tapi kenapa kok Inggris nggak pakai kapital, Kak? Ini ke Inggris-Inggrisan, beda sama Inggris ya. Ini dia berkaitan dengan nomor berapa nih ya? Bahasa Tolaki. Jadi dia pengulangan ya. Menyerupai. Jadi ini nggak perlu pakai kapital. Ada lagi beberapa lainnya, teman-teman. Seperti ini contoh-contohnya. Yang di tahun lalu FR-nya itu berkaitan dengan gelar.
Ya, di sini ada ya SE, sekolah ekonomi. Sarjana ekonomi misalnya ya, disingkat sehingga ini pakai kapital lah. Kemudian ini ada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia nih, biasanya organisasi profesi dan organisasi-organisasi atau komunitas lainnya yang dia diakronimkan. Nah, itu dia menggunakan kapital. Terus ada juga ini di sini contoh lagi dataran tinggi Dieng. Dia menyebutkan tempat secara spesifik, tempatnya ada di mana dan bentukannya seperti apa. Ini ya, dataran tinggi Dieng, Gunung Semeru gitu misalnya ya, Danau Toba gitu. Tapi akan berbeda dengan mandi di sungai. Kenapa mandi di sungai kecil? Karena sungainya dia nggak bilang sungainya ada di mana. Nggak menyebutkan lokasinya secara spesifik. Oke? Bisa ya? Semoga bisa lah. Terus ada penggunaan tanda koma. Ini juga suka tergojek. Tergojek. Di penggunaan tanda koma ini seperti yang ada di contoh ya teman-teman, buku, majalah, kemudian jurnal, termasuk sumber keperpustakaan. Jadi tanda komanya digunakan dalam unsur-unsur pencirian kata, frasa, bilangan. Ini yang pertama. Kemudian tanda koma yang kedua, ini saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Ini dia katanya majemuk ya, ada tetapi, melainkan, sedangkan, majemuk bertentangan, sehingga sebelum tetapi dia pakai koma. Majemuk tapi dia bertentangan, makanya dipakai koma. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Nah, ini juga penggunaan koma yang dia ada anak kalimat, tapi anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Harusnya kan dia mempunyai banyak teman karena dia baik hati. Nah, ini contoh yang bawahnya ya. Kalau dia mempunyai banyak teman karena baik hati, nggak perlu pakai koma. Tapi berhubung karenanya diletakkan di awal, si anak kalimatnya di awal, dia pakai koma. Gitu. Ada juga mahasiswa itu rajin dan pandai oleh karena itu berarti penggunaan tanda komanya ini 1, 2, 3, 4, 5, ini skill yang kelima. Ini adalah tanda koma yang digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, jadi demikian ya, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, gitu contoh-contohnya. Dan salah banyaknya di antara yang lain. Ini ada juga penulisan gelar lagi ya. B. Ratulangi, koma, SE. Jadi sebelum menyebutkan gelarnya, di nama itu harus diberi koma dulu. Oke. Selain koma, ada lagi yang harus kita pelajarin, karena ini sering juga keluar, adalah penggunaan tanda titik koma. Buat apa sih sebenarnya kita belajar koma, titik, penggunaan kapital? Supaya kita bisa memperbaiki ejaan yang salah. Jadi di soal itu kita diminta untuk memperbaiki ejaan yang salah. Ini beberapa contoh penggunaan titik koma, teman-teman ya. Yang pertama, kerbau melenguh, kambing mengembik, kuda meringkik. Kan setara ya, semuanya sama. Jadi dia tanda titik komanya digunakan sebagai pengganti kata penghubung yang dapat memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Ada juga syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Bisa pakai titik koma karena frasanya verbal. Ada juga titik koma ketika gini, ibu membeli buku pensil dan tinta ya, berarti ini alat tulis termasuk ATK. Baju, celana, dan kaos, ini masuknya ke dalam sandang, pangan, papan, sandang ya. Masuknya ke sandang, jadi dia kita pisahkan dengan titik koma. Serta pisang, apel, dan jeruk ya, ini beda lagi. Kelompoknya nih, kelompok buah ya, kelompok pangan, makanya kita pisahkan dengan titik koma. Kemudian ada di sini kasus perencanaan bahasa Indonesia. Kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Ini sebuah kutipan, kemudian ada penulis-penulisnya, di mana diambil dari apa saja citasinya. Di sini ada Fishman 1974. Kemudian titik koma. Karena apa? Mulyono itu penulis yang berbeda dengan artikel yang berbeda di tahun yang berbeda. Ada Samuel juga, ini penulis berbeda, tahunnya berbeda. Jadi penggunaan titik komanya ini dipakai untuk memisahkan sumber-sumber kutipan.
Oke, aman ya. Semoga aman. Kita ke slide terakhir. Ada beberapa kata di sini teman-teman, aku nggak bisa memberikan semuanya karena banyak sekali. Jadi di dalam kata serapan itu ada serapan umum, ada serapan khusus. Di sini aku sampaikan yang umum. Ini sepertinya umum semua. Di serapan ini, kenapa kok kita harus belajar serapan? Karena dengan kita tahu dia diserap dari bahasa apa dan kalimat yang kita serap, kata yang diserap itu seperti apa, kita tahu kata serapan bahasa Indonesianya nantinya seperti apa. Kayak misalnya ini deh, akulturasi, ya dari acculturation. Kemudian abstrak dari abstrak pakai CT, kemudian yang CT berubah jadi K. Alinea, EA jadi tetap EA. Apotik ya, I-nya 2 berubah jadi apotek. Kadang kita jadi apotik, padahal bakunya adalah apotek. Jadi kata serapan ini membantu kita untuk tahu kata baku. Itu teman-teman. Di mana kita bisa dapat daftar Kak kata-kata baku, kata-kata serapan yang mau yang umum mau yang khusus ada teman-teman, nanti silahkan akses aja websitenya Kemendikbud ya, bisa di sana teman-teman cari EYD. Jadi EYD sekarang udah nggak kayak buku-buku zaman kita sekolah dulu. Tapi kalau teman-teman masih punya EYD yang dicetak, alhamdulillah. Jadi ada juga EYD yang virtual. Jadi teman-teman tinggal klik aja mau menguasai skill EYD yang mana. Yang masih suka lupa-lupa. Karena kalau cuma belajar dari kayak sumber yang sudah dikopikan gitu ya, takutnya teman-teman salah belajar. Tapi kalau teman-teman langsung ke sumber EYD-nya ya, ini udah pasti, udah memang tempatnya, mereka lembaganya yang memberikan tuntunan di EYD itu, ya insya Allah udah benar semua gitu EYD-nya ya. Ada juga mikrofon, kalau PH ini berubah ya, serapan ya dari bahasa Inggris jadi pakai F. Akuarium, aqua pakai Q, diubah jadi K ya. Dan beberapa yang RHTH ini dia lebur hanya, kemudian hilang. Ada ekuivalen ya nih. Kui, equi. Tetap dia UI juga, tapi Q dan K-nya dia berubah ya. Tadi akuarium dan aquarium. Eksekutif ya, biasanya dia diserap dari X, huruf X. Dia akan berubah jadi KS ya, ekstra gitu misalnya. Ada juga kompleks, latex ya. Dan ini ada zaman. Ini kalau yang dia dari bahasa-bahasa Arab, itu biasanya serapannya lebih mudah. Dia kayaknya bentuknya sama, hanya saja uh, huruf-hurufnya aja yang beda. Kayak zaman yang dimaksud di bahasa Arab ini A-nya panjang, zolim, zalim yang dimaksud di bahasa Arab ini A-nya juga panjang gitu. Cuman kita nggak ditulis za'alim dan nggak ditulis za'aman, tapi cukup zaman dan zalim aja. Ini kan beberapa yang suka kita lupa, bingung gitu ketika ketemu kata-kata yang kita harus menyempurnakan ejaannya dan memilih kata mana yang tidak baku ya. Strip ya. DE 20 eksemplar. Oke,